Oke, selamat datang lagi kembali guys ke project dividen kita, Idiotic Way to Achieve UMR ya. Hmm, untuk bulan ini, DCA portofolio gua itu 25% di BTC, terus 25%-nya di PLT, dan untuk yang VYM gua alihkan ke project ini guys. Jadi untuk project ini gua invest 2 juta bulan ini ya. Hmm. Nah, lalu untuk roadmap kita masih belum official nyentuh, tapi harusnya bulan Desember ini akan nyentuh dan mungkin udah langsung apa dalam perjalanan menuju ke goal kedua ya. Nah, terus untuk yang kita pegang di bulan ini itu ada JEPQ, SCHD, VICI, dan SPYI. Nah, eh, apa aja yang gue tambah itu gue ada nambah posisi di Vici bulan November ini dan gue juga ada nambah posisi atau baru beli SPYI ya. Untuk keadaan portofolio kita saat ini itu kalian bisa lihat sendiri kita lagi up 0,59% atau 95.000 plus uh, harusnya ini juga nanti ditambah dengan dividen kita ya, tapi karena dividennya di reinvested berarti ya total naiknya 95.000 doang saat ini. Untuk di app-nya sendiri gue masih ada sisa 1 juta untuk bisa gue beliin. Kemungkinan besar gue akan beli SPI lagi, tapi bisa berubah. Nanti kita lihat aja market di hari Senin sampai hari Rabu mungkin. uh, Kalau Rabu tidak ada yang terlalu menarik, gue paling mungkin nambah posisi di SPI. Kenapa? Karena untuk gue bisa uh, memilih stok lain atau ETF lain, gue pengen gue bisa penuhin ini dulu guys. Jadi gue pengen achieve untuk di SPYI dulu. Nah untuk bisa gue dapat status achieve itu gue harus punya 9 shares. Jadi kalau gue beli 1 juta lagi, ini gue udah langsung 2 dan sisa 8 shares lagi paling untuk dipenuhin. Nah untuk mengingatkan kembali ini shares ini target shares ini apa ini tuh berarti kalau gue udah nge target shares ini berarti dalam setahun gue bisa dapat satu stok ini secara gratis dari dividennya doang. Nah untuk gue bisa dapat satu stok ini secara gratis dari dividennya doang gue harus punya 9 shares lagi guys. Oke, untuk performa portofolio kita itu masih di bawah S&P, di bawah S&P 500 tapi nggak terlalu jauh beda lah ya. Eh, ini selisihnya juga kemungkinan besar sih karena Vici ya guys. Karena Vici ini lagi down 6 persenan, tapi gue juga jujur nggak bermasalah sih dengan ini karena Vici itu emang lebih ke stabilnya sih yang dicari. Dia selalu ngebayar dividennya, harganya juga mainnya nggak terlalu jauh-jauh banget. Jadi gue nggak terlalu ada masalah dengan Vici turun 6% sampai 10% lebih. Tapi ya semoga turun kalau turunnya drastis semoga gue lagi ada duit untuk bisa masuk lagi ke Vici. Hmm, nah untuk tanggal-tanggal pembayaran ini gue kalau nggak salah semua ini lagi termasuk SCHD itu akan ngebayarin dividennya di bulan Desember. Gue udah coba-coba cari JEPQ itu akan ngebayar dividen nextnya itu di tanggal 3 jadi hari Rabu gue nanti bakal bakal dapat dividen dari ZQ sekitar harusnya masih sama dengan bulan lalu berarti 87 ribuan. Nah itu kemungkinan besar kita masukin ke SCHD. Jadi gue seluruh duit yang gue dapetin dari purely dari dividen itu akan masuk ke SCHD untuk growth gue. Nah, untuk side job kalau gue dapat duit dari side job gue bakal masukin ke Vici. Nah sisanya itu masih uh, untuk seperti duit BCA portofolio gue. Nah itu baru lihat situasi dulu. Nah, ini gue cuma baru masukin 2 juta kayak gue bilang tadi, 50% dari duit yang bisa gue investasiin gue taruh di sini untuk bulan ini, tapi mungkin bulan depan balik lagi ke 1 juta ya karena gue lihat sih stock market udah naik lagi ya, tapi gue masih belum berani inilah, belum berani masuk QQQ lagi. Uh,
Jadi gue santaiin dulu aja, mana tahu turun lagi kan, lumayan kita nanti bisa serap. Nah, untuk oh iya, untuk paydat-paydatnya selain Jetview, SCHD juga harusnya juga di bulan ini, di bulan Desember itu tanggal 15. Nah, tapi dia itu sebenarnya selalu bayarnya biasanya di akhir-akhir bulan, tapi untuk bulan Desember dia bayarnya di tanggal 15. Jadi lumayan di tanggal 15 berarti hari Senin ya, 2 minggu lagi hari Senin kita bakal bisa dapat dividen, dan dividennya itu annually dia dapat 21.000 dibagi 4 ya, kecil lah ya guys, cuma 5.000. Ini gue bagi 4 itu 8, itu 4 aja ya, langsung dibagi 4 kita bakal dapat $1. Ya udahlah ya, gue nggak terlalu expect dividen yang besar dari FCAD untuk saat ini. Jadi ini emang untuk growth gua aja, growth dividennya oke okay banget. SCAD itu emang terkenal lah di kalangan investor dividen di untuk yang US stock. SCAD itu emang udah paling comfort picknya biasanya. Nah, untuk PC juga kita bakal dapat di nextnya itu 2009. Nah, kita bakal dapat di tanggal ini, oh beda. Oh, untuk PC ternyata kita kayaknya baru bakal dapatnya di tanggal 8 Januari ya guys. Wah, ternyata ini Pici lumayan agak lama ya. Gue kira tiap bulan dia konsisten, ternyata atau iya betul faded. Berarti Pici kita baru bakal dapatnya di Januari guys. Tapi nggak masalah, dari kalau dari perhitungan gue tadi nggak salah itu berarti dari JetQ dan CAD aja sebenarnya udah nge-achieve goal pertama kita ya, 100.000 per bulan gitu. Nah, selain itu di posisi baru kita itu ada SPI, dia juga bayarnya bulanan. Itu nextnya kita nggak ada ini, nggak ada info nextnya, tapi harusnya tetap di tanggal-tanggal akhir bulan. Jadi di tanggal 20-an, kita lihat aja bulan lalu itu tanggal 24. Jadi sekitar 24 sampai 28 lah guys, Desember. Berarti ya di akhir bulan banget lah mungkin di 26 udah bakal dapat, dan kita baru bisa akuin dividen tiap bulannya kita dapetin. eh, dan ini baru satu satu lot ya, jadi harusnya nggak terlalu banyak, dibagi 12 kita cuma dapat sekitar 7.000 sampai 8.000 doang, jadi nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa. Kita emang in this for a long, for the long run ya. Ini dividen yieldnya udah gua naikin di portofolio kita. Jadi dengan adanya SPY ini dividen yield kita naik almost 9%. Nanti kalau gua tambahin posisi di SPGI harusnya bisa 9% lagi. Misalnya aja gua tambahin 2,1. Ya, udah fix kalau gua tambahin posisi di SPGI lagi harusnya dividen yield kita udah 9%, which is not bad. Dengan apalagi kalau lagi in the profit ya, itu not bad at all lah kalau dapat 9% gitu. Nah, untuk watchlist masih sama guys. Watchlist gua kayaknya gue belum terbaru. Oke, belum ada. Watchlist masih sama. PC lumayan menarik, JDT juga lumayan menarik, dan SPYI yang gue beli ya meskipun udah overpriced, tapi SPYI still tetap menurut gue good buy. Ya Max juga gue lihat lagi ada lagi pada naik dikit, tapi turunnya juga uh, ngeri sih kalau beli ya Max gitu main. Nah, terus gue juga agak tertarik dengan DLR dan ARCC karena mereka juga yang bisa bayar dividen setiap bulan gitu. Jadi interesting ya.
eh oh iya, untuk Excelnya sendiri gue bingung kenapa biasanya untuk Excel gua ini gue pakai rumus tuh. Jadi apa kalau nah gue biasa pakai rumus ini ya, tapi entah kenapa lagi error melulu rumusnya. Jadi gue tadi harus harus nyari-nyari dividennya di websitenya itu dividen tahunannya berapa, 5,5 terus dua kali dengan kurs dulu kan biar bisa jadi rupiah, biar gampang nih buatnya juga. Nah lalu oh iya, untuk yang kemarin kalau nonton video gua itu gua juga ada bilang QDPI itu juga menarik kan, dan lumayan loh ternyata naiknya. Kalau anggap aja dari top, karena gua buat videonya kan tanggal 22 ya, 22 hari Sabtu. Nah itu kalau ada yang beli, anggaplah masuknya di awal ini aja gitu kan, ini udah 2,9 3% lah, almost 3%. Itu which is wah, enak banget tuh dapat, udah dapat dividen bulanan juga, terus ini dapat yieldnya bagus kan karena beli di bawah-bawah juga. Tapi ya ini juga ya, untuk gua saat ini masih fokus ke S&P dulu lah ya, karena untuk bagian tech-nya itu udah di cover sama JQ. Kalau untuk anjing. Oke, sorry tadi ternyata gua belum pakai headset, jadi gua takutnya mic-nya nggak masuk ternyata, tapi suaranya juga tetap masih masuk. Jadi kita lanjut lagi ya. Tadi untuk tag-nya udah ke cover di JetQ sama portofolio gua. Jadi gua nggak merasa QDTI perlu untuk saat ini ya. Meskipun secara secara dividen yield dia paling gede banget guys. Ini jujur, wah, dengan performa dengan performa ininya, dengan performa chartnya ya, kita lihat aja ini 39%, apalagi lu beli di bawah gini, wah, oke banget guys. Turunnya cuma 8%. Tapi dalam setahun misalnya bentar ini. Wah, tapi kalau belinya dari ini juga ngeri ya. Tapi dia naik gitu loh maksud gua. Kita cari tahun awal tahunnya. Januarinya di sini ya. Januarinya dekat sini saat ini. Nih maksud gua turunnya 14% kalau lu hold aja ya. Lu beli terus, dan maksud gua lu kan tinggal BCA ya. Meskipun ini penurunan lu tinggal BCA. Ini turunnya baru 14% guys, dan udah mau akhir tahun kan. Maksud gue nggak mungkin sampai gimana-gimana nih harus security. Lu dapat 39% dengan penurunan cuma 14%, itu tetap masih cuan 15% guys. Jadi it's still a good. Wah, ini menarik banget sih. Tapi wah, seandainya gue punya duit lebih banyak, kayaknya gue bakal masukin ke sini sih. Tapi ya itulah ya, challenge dari project ini ya, kita coba masuknya cuma sejuta sejuta doang paling. Terus duit saya job 500.000, atau kalau lagi ada mungkin kondisi pasar agak lebih ngeri gini, baru mungkin gue bisa masukin lebih banyak ke dividen project ya. Dan tapi kayaknya juga pasar udah nggak terlalu ngeri, udah nggak terlalu takut dengan bubble mungkin ya. Gue juga nggak tahu kenapa kemarin soalnya udah turun banget, tapi naik lagi ya semuanya. Turunnya kayak maksud gue nggak seberasa itu gitu loh. Gue nyimpan duit aja juga kayak mau masuk aja juga kayak cuma segini doang nih turunnya gitu. Tapi Bitcoin yang turunnya malah lumayan gede ya. Jadi paling mungkin itu aja ya untuk update bulan ini. Udah akhir bulan November, itu kita yieldnya udah naik, portofolio kita udah naik ke 8,93%, dengan keadaan juga udah profit lah ya. Untuk mengakhiri bulan ini kita profit 65.000, which is not bad at all. Tapi masih jauh ya perjalanan kita untuk ngeberesin project ini supaya bisa dapat 6 juta setiap bulannya. Nah, jadi kali lagi
untuk pengingat juga, ini cuma jurnal doang, kalian nggak usah ngikutin, gue juga nggak ada nge-call up aneh-aneh untuk kalian masuk. Ini purely pemikiran gue doang, apa yang ingin gue lakukan dengan project ini gitu. Eh, Juga kalau yang tertarik mau nonton project ini terus, silakan di subscribe, nyalain lonceng, di like juga kalau boleh. Karena ya ini juga ya, not gonna lie, ngelihat like juga kayak, oh, ada yang notice nih. Dan kalian juga boleh komen guys. Eh, ada stocks atau ETF apa yang bisa mungkin menarik untuk dimasukin ke dalam portofolio di project ini gitu. Karena gue juga masih belum, jujur dari minggu lalu kayaknya gue belum ada nambah-nambah lagi guys, karena juga sibuk di tempat kerja. Dan untuk yang main pembayar dividen yang baik itu yang tinggi ataupun yang stabil, itu rata-rata menurut gue udah masuk di sini semua yang bisa gue beli dari aplikasi Nanovest ya guys. Karena untuk peluang go trade gitu-gitu biasanya malah ETF-nya lebih dikit daripada di Nanovest gitu. Dan ini not sponsored at all, just ini apa, yang dari yang gue perhatiin aja dah gitu ya. Oke, itu dulu aja guys. Thank you.